Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Iska Yanuartanti, dosen pengampu mata kuliah Komputasi Teknik 1 di program studi Teknik Elektro Universitas Islam Kadiri. Mata kuliah ini dirancang khusus untuk membekali mahasiswa semester 2 dengan kemampuan dasar dalam pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python yang sangat relevan untuk menyelesaikan teknik dan rekayasa di industri 4.0. Dalam proses pembelajaran, saya mengadopsi pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilakukan secara terstruktur melalui ceramah interaktif, demonstrasi coding secara langsung, serta pemanfaatan LMS untuk distribusi materi. Sementara itu, assessment kami desain berbasis project dan praktik langsung untuk memastikan bahwa kompetensi tidak hanya dipahami secara teori tapi juga dapat diterapkan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah. Komputasi Teknik 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Mata kuliah Komputasi Teknik 1 ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester. Bahasa yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Komputasi Teknik 1 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang cara berpikir komputasional dan logika pemrograman yang dapat diduplikasikan pada berbagai bidang dalam teknik elektro dan disiplin ilmu lainnya. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menyusun program sederhana hingga menengah yang efisien dan efektif menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada mata kuliah ini memberikan pengenalan dasar tentang konsep pemrograman komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pemrograman termasuk tipe data, variabel, operator, kontrol alur percabangan dan perulangan, fungsi dan struktur data sederhana seperti list, tuple, dan dictionary. Selain itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan konsep pemrograman berorientasi objek, modul, dan penggunaan pustaka atau library Python yang umum digunakan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah memahami konsep dasar pemrograman komputer dan cara kerjanya, menguasai penggunaan bahasa pemrograman Python untuk memecahkan masalah komputasional, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan algoritma pemrograman yang logis dan efisien untuk memecahkan berbagai masalah komputasional data. Materi pembelajaran selama 1 semester yaitu pengenalan pemrograman, tipe data dan operasi dasar, percabangan perulangan, definisi dan penggunaan fungsi list, tuple, dictionary, pemrosesan data, teori exception handling, pengenalan OOP, kelas dan objek, penerapan OOP, penggunaan modul dan paket, pengenalan GUI, dan penyelesaian proyek akhir dan review. Referensi yang digunakan di mata kuliah Komputasi Teknik ini sangat beragam, diantaranya e-book Python Programming and Introduction to Computer Science, kemudian e-book Database, Learning Python, e-book buku ajar dasar pemrograman komputer, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Komputasi Teknik ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran mata kuliah Komputasi Teknik 1 ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu metode pembelajaran kolaboratif, metode pembelajaran berbasis studi kasus, dan metode pembelajaran berbasis project. Penggunaan metode tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui forum diskusi di LMS Uniska untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Komputasi Teknik dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS.
Penilaian pembelajaran mata kuliah Komputasi Teknik 1 didapatkan dari kuis, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali, penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok, dilakukan sebanyak 4 kali. Diskusi kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang ada di dalamnya, memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. UTS dilakukan menggunakan rubrik soal pilihan dan esai. UAS dilakukan dengan presentasi studi kasus setiap kelompok menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran, keaktifan diskusi dan kehadiran 10%, kuis sebanyak 15%, penugasan mandiri maupun kelompok sebanyak 30%, UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 25%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Melalui pendekatan delivery, interaction, and assessment, mahasiswa tidak hanya belajar bahasa Python, tapi juga belajar berpikir algoritmis, bekerja kolaboratif, dan membangun solusi teknik berbasis logika pemrograman. Hasilnya, mahasiswa mampu menyusun program sederhana yang aplikatif seperti perhitungan rangkaian listrik, simulasi teknik, dan analisis numerik dasar. Saya percaya pengajaran yang efektif bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi juga menghidupkan proses belajar yang bermakna. Mari kita simak bersama proses pembelajaran ini, bagaimana metode DIA yang kami terapkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, adaptif, dan aplikatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat ilmunya. Baik, berdoa dipersilahkan. Bisa diakhiri. Baik, sebelum saya ke materi, ini untuk absensinya bisa langsung diisi ya. Ini hadir semua kan ya? Silakan nanti diisi, langsung diputar aja. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar konsep pemrograman, ya. Oke, di sini teman-teman mungkin tahu definisi algoritma. Algoritma itu apa sih? Ada yang tahu nggak algoritma itu apa? Mbak, bisa dijawab algoritma itu apa? Oke, baik, algoritma itu berarti urutan langkah-langkah ya, langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, langkah-langkah dalam algoritma ini harus logis, jadi harus bisa ditentukan di situ bernilai salah atau benar. Nah, jadi kita berpikirnya gitu, ke algoritmanya dulu. Nah, sebenarnya kita itu algoritma itu sudah sering lah kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita menemuinya. Jadi misalnya contohnya di sini kita mau bikin kue, kita mau bikin atau mau memasak nasi gitu ya contohnya. Langkah-langkahnya itu gimana sih gitu kan? Kan ada resepnya nih. Terus langkah-langkah untuk membuatnya itu bagaimana? Mulai dari menyiapkan, misalnya kalau untuk memasak nasi misalnya ya, ada beras, kemudian kita cuci dulu gitu kan. Habis dicuci apa? Kemudian kita takar airnya gitu kan ya. Terus dari situ nanti baru kita taruh di, kalau sekarang kan pakai rice cooker ya. Kita taruh di rice cooker, terus kita masak. Nah, selesai. Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya. Maka dari itu di sini banyak cabang. Kalau di ilmu komputer itu, ini algoritma itu merupakan jantung dari ilmu komputer itu. Dimana di sini dalam kehidupan sehari-hari itu kalau misalnya kita mau contohnya ini tadi contohnya kalau di sini dicontohkan adalah membuat kue ya, membuat kue. Di situ juga ada algoritma atau langkah-langkahnya itu. Jadi mulai dari bahannya itu apa gitu kan, terus kemudian nanti bagaimana cara memasaknya, semuanya itu merupakan algoritma. Nah, di sini kita sebenarnya sudah menemuinya itu di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam menjalankan algoritma, nah di situ kita berarti harus mengerti langkah-langkahnya itu bagaimana, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah-langkah itu bagaimana. Nah itu adalah hal yang mendasar yang harus kita pahami ya di sini ya. Nah, terus kemudian biar bisa
biar bisa dilaksanakan oleh komputer. Algoritma itu harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman ya. Jadi di sini ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini yang nanti akan menerjemahkan algoritma atau langkah-langkah yang tadi sudah kita buat, sehingga nanti itu bisa dieksekusi di situ. Nah, itu. Jadi ini adalah langkah menuju ke bagaimana program itu berjalan. Memang harus ada algoritmanya yang harus kita pahami. Dan nanti program itu adalah perwujudan atau implementasi teknis dari algoritma yang kita tuliskan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, nah di sini contoh misalnya langkah dalam proses membuat program. Nah di sini kita harus tahu. Nah langkah awal yang harus dilakukan adalah apa? Mengidentifikasikan masalah, antara lain tujuan dari pembuatan program itu apa, parameter yang digunakan apa, fasilitasnya apa, ya kan? Kemudian menentukan metodenya, algoritma apa yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah itu, dan terakhir nanti bahasa program yang digunakan. Jadi nanti misalnya gini, kita sudah kepikiran nih ada permasalahan untuk menyelesaikan suatu rumus matematika misalnya. Nah, itu tadi kita harus tahu apa parameternya itu apa, rumus variabel-variabelnya itu apa, dan nanti kemudian rumusnya itu apa, baru nanti kita bisa jalankan dengan bahasa pemrograman. Nah, untuk merealisasikan dengan langkah-langkah itu, maka kita harus apa? Ada flowchart ya. Nah, ini langkah-langkahnya itu mulai dari start ya. Start itu nanti desain algoritma dan flowchartnya itu seperti apa. Kemudian, nah ini nanti menulis programnya itu seperti apa. Nah, setelah ditulis itu kita harus melakukan tes kebenaran program. Nah, terus setelah itu baru harus didokumentasikan, diarsipkan. Jadi kenapa kita harus mendokumentasikan ini? Karena untuk apa? Pengembangan ke penelitian selanjutnya, pengembangan selanjutnya itu makanya perlu didokumentasikan. Contohnya ini, misal buat algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, kita tahu kan bilangan ganjil itu bilangan apa aja, genap itu yang mana gitu, tahu kan ya. Nah, dari situ algoritmanya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Kalau misalnya kita bikin program itu memang langkah-langkahnya apa? Memasukkan sembarang nih bilangannya, karena kita nanti maunya yang keluar itu dia bisa menentukan ini ganjil, ini genap gitu kan ya. Masukkan semua bilangan, terus kemudian nanti langkahnya adalah membagi bilangan itu dengan bilangan 2. Nah, kalau dia itu dihitung sisa hasil baginya itu apa? Bisa dibagi 2, maka itu merupakan bilangan genap gitu kan. Kalau tidak bisa berarti ganjil. Kalau sisa hasil baginya sama dengan 0, maka bilangan itu bilangan genap. Tapi kalau sisa hasil baginya itu 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil gitu kan ya. Nah, untuk merealisasikan itu, maka kita perlu juga mengetahui flowchart-nya gitu kan ya. Nah, ini simbol-simbol flowchart di sini itu kita harus pahami bahwa dari atas itu teman-teman bisa lihat ya, simbol flowchart-nya ini ada terminator. Biasanya itu dia untuk menulis awal program dan akhir program. Start, end gitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia, mulai sama yang selesai ya, oke. Terus kemudian yang kedua, ini ada garis alir atau flow line. Jadi setiap simbol itu tadi itu akan diberikan flow line atau garis alir, arahnya dia kemana gitu kan ya. Ini arah aliran program. Terus kemudian ada preparation. Preparation ini proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Terus kemudian ada, kalau yang kotak ini, simbol kotak ini dia proses perhitungan atau proses pengolahan data. Rumusnya itu seperti apa itu nanti kita tuliskan di situ, karena dia akan diproses di bagian ini. Kemudian selanjutnya ada proses input atau output data. Jadi ini parameter-parameternya itu apa aja yang mau dimasukkan. Ya kan, misalnya tadi contohnya mau menghitung luas segitiga misal nih. Kita mau ada masalah untuk bagaimana menghitung luas segitiga. Nah, langkah-langkahnya itu tadi, maka di sini nanti
input atau parameter yang kita masukkan apa kalau misalnya luas segitiga? Komponennya apa? Rumus luas segitiga apa sih? Setengah alas kali tinggi kan. Berarti parameter yang kita masukkan di situ parameter apa? Alas sama tinggi. Ya kan? Nah, nanti kan yang kita input kan itu kan alasnya berapa, tingginya berapa, kemudian nanti diprosesnya di sini itu rumusnya luas segitiga tadi. Nah, baru kalau ini permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram, ini kalau misalnya programnya panjang, itu nanti bisa diberikan predefined proses. Terus kemudian ini ada decision. Decision ini perbandingan pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi misalnya tadi kan ada menentukan genap ganjil tadi ya. Nah, kita nanti bisa pakai flowchart dengan decision. Jadi kalau misalnya dia habis dibagi dua, maka dia yes lari ke dia sebagai bilangan genap, ya kan? Kalau tidak, maka dia sebagai bilangan ganjil, gitu kan? Terus kemudian, nah ini ada on-page connector sama ada off-page connector. Kalau on-page connector ini menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Misalnya kita ada flowchart gitu ya, flowchart, terus kemudian ternyata kita menulis di satu halaman ini kurang, belum selesai gitu, belum sampai N ya, belum sampai N, terus nggak cukup gitu kan ya. Maka di sini kita bisa gambar lagi di sebelahnya dengan diberikan on-page connector. Yang tadi di bawah itu kita kasih angka 1, maka nyambung ke sebelahnya nanti kita kasih angka 1 juga. Jadi contohnya gini, misalnya ini ada start gitu ya. Start dulu. Ini flow line ya kan. Nah, kemudian dari sini kita mau input apa tadi, kalau misalnya luas segitiga tadi kan alas ya, tinggi gitu kan ya. Sama kita definisikan L, luas ya. Terus kemudian setelah itu nanti kita proses. Proses ini adalah rumus. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Nah, setelah itu nanti kita ada pilihan. Nah, pilihannya itu kalau misalnya misalnya ini misalnya dari luas ini gitu ya, dari luas ini misalnya itu genap atau ganjil gitu hasilnya. Itu kita bisa, misalnya nanti L itu kurang dari sama dengan 2 gitu kan, tidak habis dibagi 2, maka ini adalah bilangan genap. Kan? Terus kalau misalnya tidak, ini dia ganjil. Ini tidak, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita bisa arahkan ke sini untuk kemudian di sini kita akhiri dengan N. Ini kalau selesai. Tapi kalau misalnya dalam satu halaman itu ternyata kertasnya itu segini gitu ya, nggak cukup gitu ya. Misalnya sekian. Gini. Nggak cukup kan? Kita kasih aja di sini namanya on-page connector. Jadi 1, ya kan? Oke. Nah, kemudian nanti di sebelah sini kita kasih 1 juga. Terus ini nanti nyambung ke ini yes genap. Ini tidak. Ini ganjil. Terus ini M. Nah, seperti ini. Ini kita hapus ya. Nah, tadi kalau full langsung seperti ini M. Tapi kalau misalnya dalam satu halaman itu tidak muat, maka dia ke sebelah kanannya kita kasih konektor namanya on-page connector. Tapi kalau misalnya penghubungnya itu berbeda halaman, maka pakainya off-page connector. Halamannya nggak satu gini ya, tapi berbeda. Di halaman berikutnya itu pakainya off-page connector. Jadi yang tanda penghubungnya seperti ini. Ini ya, sorry. Nah, sama kita kasih angka yang sama karena kita maunya itu saling berkaitan gitu kan ya. Ini untuk flowchart. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Nah, ini contohnya
Nah, ternyata sudah ada contohnya. Misalnya nih ya, flowchart untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah ini, start, input bilangan, kemudian hitung sisa bagi antara bilangan dengan ini, karena dia nggak muat ya, kita kasih on page connector. Nah, seperti ini. Ini simbol-simbol flowchart yang memang teman-teman harus pahami ya kan, karena dari sini nanti akan berkelanjutan. Kalau kita mau bikin program, alurnya itu mulai dari algoritma dulu, flowchart, baru nanti kita bikin codingnya gitu ya. Nah ini ada tugas. Coba buat algoritma untuk menghitung luas lingkaran dan menampilkan hasilnya. Kemudian mengecek bilangan di antara dua bilangan masukan apakah sama atau lebih besar dan tampilkan hasilnya. Siapa yang mau coba untuk menjawab? Yang nomor 1, menghitung luas lingkaran. Lingkaran itu rumusnya apa ya? Pi R kuadrat. Ya, Pi R kuadrat. Berarti parameternya apa aja? Parameternya yang nanti kita inputkan. Kalau pi itu kan udah pasti konstantanya 3,14 ya kan? Berarti apa parameternya? Cuma jari-jari aja kan? R aja kan? Nah, udah paham kan? Siapa yang mau coba nih? Mas Adit? Silahkan. Yang nomor 1 ya. Sebelah sana ya. Dipersiapkan yang nomor 2, silahkan yang mau mengerjakan. Siapa nanti yang mau maju? Oh iya, sebentar ya, habis Mas Adit ya. Ini saya minta algoritma ya, algoritma, oke. Bisa sekalian flowchartnya nggak? Iya. Iya. Gak apa-apa, algoritmanya dulu. Sudah selesai? Oke. Algoritma dulu aja. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ini tadi yang untuk pertama menghitung luas lingkaran dan menampilkan hasilnya. Ya, ini algoritmanya memang kita harus dari mulai dulu. Terus kemudian parameternya apa? Ini menjari-jari itu R ya? R ya. R, masukkan jari-jari, kemudian hitung luasnya dengan rumus Pi R kuadrat, terus kemudian tampilkan hasil luas, selesai. Nah, dari sini nanti kita bikin flowchartnya gitu kan ya. Kita bikin flowchartnya mulai dari apa? Start gini kan? Start. Setelah itu apa? Inputnya berarti yang mana? Iya, simbol flowchartnya seperti apa? Jajar genjang. Nah, ini apa? Jari-jari ya kan? Terus kemudian setelah itu flowchartnya persegi. Ini untuk hitung luas ya, Pi R kuadrat. Oke. Terus setelah itu hasilnya pakai apa? Output berarti jajar genjang lagi. Outputnya adalah luas, gitu kan ya? Ini selesai. Nah itu. Ini logika berpikirnya sederhana ya untuk algoritma ini. Yang kedua, mulai masukkan bilangan pertama, bilangan kedua. Jadi kita masukkan bilangan pertama apa, bilangan kedua apa. Terus kalau nanti A itu sama dengan B, maka tampilkan A sama dengan B. Kalau A lebih besar, maka A lebih besar. Jika tidak, tampilkan B lebih besar dari A. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nanti sama teman-teman untuk selanjutnya, misal ada suatu permasalahan gitu ya, permasalahan terkait dengan matematis atau mungkin permasalahan yang lain yang akan kita terjemahkan dalam suatu program, itu kita harus tahu langkah-langkahnya tadi. Memang ini di awal kita harus belajar algoritma, yaitu
cara berpikir bagaimana langkah-langkah itu kita nanti bisa jalankan sehingga program ini nanti dia bisa menerjemahkan langkah-langkah itu dan akhirnya bisa mengeksekusi. Dari sini aja permasalahan ini kita akhirnya bisa tahu luas dari itu berapa gitu kan, dan dari sini kita juga bisa tahu bagaimana kalau membandingkan antara bilangan itu bagaimana. Jadi langkah-langkah inilah yang perlu kita pahami. Nah, ini masih di awal pertemuan awal kita. Jadi untuk selanjutnya di minggu depan nanti kita akan belajar tentang bahasa pemrogramannya, ya, bahasa pemrograman Python yang nanti akan kita pelajari. Silakan mulai teman-teman buka ya materi-materi tentang Python, ada juga di www.belajarpython.com. Nanti coba mulai sambil nanti kita diskusi di minggu depan, mulai dipelajari. Nanti di minggu depan kita juga silakan bawa laptopnya ya, karena kita nanti akan coba instalasi untuk Python itu di laptop masing-masing, seperti itu. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya minggu depan disiapkan materinya. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Komputasi Teknik 1 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Komputasi Teknik 1 di program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.